Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Memasuki pembahasan bab ke-7 kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun fil yaqini wat tawakkuli. Al yaqin wat tawakkul. Kita bahas dulu apa itu al-yaqin. Al-yaqin adalah tingkat kualitas pengetahuan yang tertinggi. Para ulama ahli usul menyebutkan tingkatan-tingkatan pengetahuan seseorang. Yang pertama, tingkat paling bawah namanya al-jahlu, kebodohan. Itu salah satu bentuk pengetahuan. Kalau orangnya tahu diri bahwa dia tidak tahu, berarti kan dia tahu. Taunya tahu apa? Tahu diri. Tahu diri bahwa dia tidak tahu. Ya. Kita bicara misalnya tentang malaikat. Kamu tahu nggak? Malaikat yang menjaga surga. Saya tidak tahu. Tahu diri dia bahwa dia tidak tahu. Berarti dia tahu itu. Taunya tahu apa? Tahu diri. Makanya disebut salah satu jenis pengetahuan. Tingkatan pengetahuan yang pertama adalah tahu diri. Kejahilan ini akan menjadi parah tatkala orang itu tidak tahu dan tidak tahu diri kalau dia tidak tahu. Karena tidak tahu diri, maka dia mengeluarkan sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan. Biasanya orang seperti ini sok tahu. Jadi tidak tahu dan tidak tahu diri kalau dia tidak tahu, lalu sok tahu. Maka namanya jahlun murakkabun. Kejahilan atau ketidaktahuan yang kompleks. Ketidaktahuan yang kompleks. Berikutnya, setelah al-jahal, di atas al-jahal, pengetahuan yang disebut dengan al-waham. 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 Al-waham ini adalah tingkatan pengetahuan yang kemungkinan salah dan kelirunya lebih besar
kemungkinan salah dan kelirunya lebih besar. Daripada benarnya. Dan ini adalah pengetahuan yang seringkali datang berdasarkan info yang salah. Seperti keyakinan orang yang berdasarkan hadis palsu. Hadis palsu. Banyak hadis palsu bertebaran. Atau pengetahuan yang didasarkan atas konon katanya. Konon katanya dan kira-kira, maka tidak sebut ilmu, tidak disebut pengetahuan sebenarnya, karena berdasarkan kira-kira atau kiro-kirologi, konon katanyologi. Coba ada yang cerita pada zaman dahulu ada seekor jin bertelur di sarangnya. Emang ada jin bertelur? Tapi namanya anak kecil menerima dongeng seperti itu, ya dia terima aja. Kemudian dia ceritakan lagi kepada yang lain. Seperti itu. Itu namanya pengetahuan bersifat al-waham. Pengetahuan tingkat ketiga, tengah-tengah, pertengahan antara yakin dan tidak, namanya syak. Syakkun, syakwa, syangka, syakka yashukku, syak, keragu-raguan. Disebut syak apabila pengetahuan tersebut memiliki kemungkinan benar 50% dan kemungkinan salahnya 50%, imbang. Contoh, kita sholat sudah 2 rakaat. Kemudian mestinya setelah 2 rakaat sholat Isya kita duduk tasyahud. Kita lupa, samar-samar, apa baru 2 rakaat apa sudah 3 rakaat ya? Kalau sudah 3 rakaat berarti saya naik lagi. Akhirnya saat saya sholat sendirian, misalnya sudah ketinggalan jamaah, saya sholat sendirian baru 2 rakaat, naik lagi, tidak tasyahud awal karena syak. Mestinya kalau syak, kalau ragu-ragu, jangan naik lagi. Lebih baik apa? Tasyahud. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan ragu berarti yang paling yakin adalah yang sudah dilalui. Kalau antara 2 dan 3, yang yakin berarti 2. Yang 3 ini yang meragukan. Idza syakka ahadukum fi salatihi as-shalla rak'ataini am thalathan falyabni ala mastaiqana. Barang siapa di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, apakah sholat baru 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka dia harus
mendasarkan keputusannya atas yang paling meyakinkan. Yang meyakinkan ya dua. Kalau ragu-ragunya antara 2 dan 3, yang 2 berarti yakin, yang 3 ini yang ragu. Jelas? Kalau sholatnya berjamaah menjadi imam enak. Ketika kita salah ada yang mengingatkan. Makanya jangan dibiasakan sholat sendirian. Baik. Itu tadi namanya syak. Tingkatan lebih tinggi namanya dhon. Namanya apa? Dhon. Dha. Nun. Dhonnun. Dhanna yadhunnu dhannan. Tingkatan pengetahuan yang bernama dhon ini lawan dari waham. Lawan dari waham. Kalau waham tingkatan pengetahuan yang kemungkinan salahnya lebih besar. Tapi kalau ini dhon, tingkatan pengetahuan yang kemungkinan benarnya lebih besar. Yang kemungkinan benarnya lebih besar. Seperti pengetahuan tentang hukum syar'i yang didasarkan atas ijtihad, dan sering terjadi pada masalah khilafiyah, atau masalah yang diperselisihkan hukumnya antar para ulama. Contoh masalah hukum bercadar bagi wanita. Apakah cadar itu wajib atau sunnah? Para ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan wajib, yang lain mengatakan mustahab atau sunnah. Masing-masing mendatangkan dalil. Keputusannya dalam hal ini, apakah dia mengatakan wajib atau mengatakan sunnah? Kualitas pengetahuannya adalah dhon. Ya. Bagaimana dengan al-yaqin? Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-yaqin adalah tingkat kualitas pengetahuan yang tertinggi. Jadi al-yaqin adalah tingkat pengetahuan dengan kualitas 100%. 100% itu namanya yakin. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, nggak ada yang lain. Yakin. Maka salah satu syarat diterimanya tauhid kita la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah al-yaqin. Yakinkah kita bahwa 2 itu lebih banyak dari 1? Yakin. Nggak ada. Makanya ilmu hisab, hitung-hitungan tuh namanya di bahasa Inggris exactly. Ya. Exactly. Eksakta. Kenapa disebut eksakt? Karena pasti. 7 kali 7 49. Coba 7 kali 5 pasti 35.
5 kali 5, 25. 5 kali 10, 50. Itu pasti. Tapi kalau ibu ditambah bapak sama dengan berapa? Bisa 11. Contohnya Buya sama Umi. Buya ditambah Umi, anaknya 9, 11 jadinya. Jadilah kesebelasan sepak bola. Tapi kalau mau bikin klub voli masih kurang. Satu lagi. Tambah satu lagi wasit. Wasitnya mantu. Baik. Sudah selesai. Al-yakin itu apa? Al-yakin itu apa? Pengetahuan dengan kualitas tingkat tertinggi, yaitu apabila pengetahuan kita tepat 100% dengan fakta. Ulangi. Disebut yakin apabila pengetahuan kita tepat 100% benar sesuai dengan fakta.